Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami di channel Kondo Ceto. Pada kesempatan kali ini kami akan memberikan sebuah wawasan yang mana wawasan ini mempengaruhi dalam pencarian atau mengemban ilmu setia hati. Jadi buat saudara-saudaraku yang baru bergabung dan menemukan channel ini, silakan untuk subscribe dulu. Yang sudah sekiranya menonton video ini, yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih. Ini sambil santai ya. Sengaja kami tidak menggunakan baju seragam SH karena di sini saya atau kami ingin menyampaikan sebuah wawasan penting sesuai dengan topiknya, yang mana dalam pembahasan ini kami akan memberikan sebuah judul, yaitu tentang mencari wawasan yang lebih tanpa embel-embel atribut SH. Nah, jadi buat saudara-saudaraku, ini sambil santai, sambil kalau mungkin mau mendengarkan wawasan dari kami, mungkin sambil santai ya, sambil ngopi bisa juga. Namun pahamilah apa yang saya sampaikan ini dengan tujuan untuk menambah wawasan kepada saudara-saudaraku yang ada di luar sana. Tentunya tidak lain hanya kepada saudara-saudaraku persaudaraan setia hati Terate. Nah, jadi begini saudara-saudaraku, jika kalian cinta ya, dengan SH Terate, kalian sayang dengan SH Terate, ada satu hal yang sangat penting yang ingin saya sampaikan. Jadi ini mungkin yang namanya wawasan ya, itu adalah sebuah pengalaman, sebuah perjalanan panjang. Jadi tidak hanya sekedar disampaikan, namun semua itu telah kami lalui. Itu yang namanya wawasan. Dalam mencari jati diri hidup ya, mencari perjalanan hidup khususnya di ilmu persaudaraan setia hati Terate, itu memang butuh proses panjang, yang mana setelah saudara-saudara kita mengingat kembali, yang mana perjalanan latihan dari mulai polos, jambon, hijau dan putih sampai menjadi warga, itu membutuhkan waktu yang panjang. Ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun, 3 tahun, bahkan ada sampai yang 5 tahun. Semua itu butuh proses. Jadi intinya itu, untuk menjadi saudara persaudaraan setia hati Terate itu memang berat sekali. Butuh perjuangan, butuh niat dan keyakinan yang harus dilalui dari proses ke proses menuju sampai ke titik pengesahan. Namun ada satu hal buat saudara-saudaraku, setelah disahkan menjadi warga, itu adalah bukan akhir dari latihan, bukan tamat dalam latihan, belum. Namun itu sebenarnya adalah awal dari latihan, awal untuk mengenal ilmu setia hati. Itu baru awal. Jadi sangat wajar jika warga-warga baru yang baru disahkan itu akan bingung setelah menjadi warga. Apalagi pengalaman dan ilmu ke-SH-annya itu tidak diselami, tidak didalami, dan tidak dipelajari lebih dalam. Itu
itu akan menjadi bingung. Nah, di sini sekilas pandang, untuk menjadi saudara SH Teratai itu memang butuh proses yang panjang. Hanya orang-orang tertentu yang bisa melaluinya. Butuh keyakinan yang kuat, butuh perjalanan yang memang betul-betul sangat menguras tenaga. Setelah menjadi warga, ada hal penting. Ini masalah cinta dengan Eza. Kalau menurut pribadi saya, ini saya gambarkan. Terus terang, saya tidak pernah memakai atribut SH Teratai. Saya tidak pernah. Kalau dulu awal-awal menjadi warga, iya pernah. Tapi untuk saat ini, dan mungkin udah beberapa tahun setelah kami menimba, mencari pengalaman dan wawasan, justru kami tidak pernah memakai yang namanya atribut SH Teratai. Dasar itu kami sampaikan kepada saudara-saudaraku, bukan berarti kami tidak cinta dengan SH Teratai. Namun, ada satu hal yang paling penting dalam pembahasan ini. Saya akan membandingkan, ini bukan sebuah perbandingannya, namun saya akan membedakan cintanya Ezamu itu sampai di titik mana. Jadi, yang saya maksudkan dengan cinta dengan Eza itu adalah cinta seluruhnya. Ya, cinta seluruhnya, mulai dari atribut sampai ke ilmu Ezanya, semua kita cintai. Karena dengan dasar cinta itulah kita akan bisa menyelami seluruhnya. Namun ada satu hal, ini saya gambarkan ya. Saya gambarkan dengan atribut. Yang namanya atribut itu kecuali kalau dengan acara-acara tertentu, misalkan dalam acara tes, nah kita memakai atribut sakral, itu nggak masalah. Kalau bagi saya, ini pribadi ya. Tapi kalau untuk kesehari-harian, kita main ke tempat teman, kita main ke tempat siapapun itu, orang luar, ya, kita mau mencari pengalaman. Tapi setiap hari, baju kita, atribut kita selalu dipakai, itu tidak bisa. Kita kemana-mana, misalkan kita pergi ke tempat orang lain, ya, kita mau pengen mencari pengalaman. Tapi dengan kita memakai atribut kaos, baju SH Teratai, sekalipun itu bukan sakral ya, tapi kaos biasa, itu namanya atribut ya. Atau mungkin dengan ada juga yang mungkin di tangan kita, mungkin ditato jantung hati bersinar. Saking cintanya dalam Eza, saking sayangnya, sampai-sampai mungkin di kening atau mungkin di leher, entah di mana, ditato dengan lambang jantung hati bersinar atau SH Teratai. Saking cintanya. Itu terbalik kalau bagi saya. Salah kaprah. Karena begini, untuk mendalami ilmu setia hati, justru kita harus menyelehkan, menyelehkan itu, ibaratnya itu menyisihkan atribut kita. Tidak kesana kemari memakai atribut Eza, kesana sini memakai atribut Eza, saking cintanya. Kalau bagi saya salah. Nah, salahnya di mana? Nah, di sini saya akan menjelaskan ya. Ketika kita sedang memakai atribut Eza Teratai ya, itu biasanya warga-warga yang baru, ya. Tapi nggak menutup kemungkinan ada juga sebagian warga lama juga seperti itu, dengan tujuan supaya nanti ketemu saudara kita kan enak. Kita bisa ketemu saudara, kita mencari saudara.
Kamu hanya sebatas mencari saudara, ketemu saudara. Kepandaianmu, pengalamanmu hanya sebatas itu. Karena itu adalah dinding dari kamu mencari pengalaman. Itu merupakan sebuah tembok. Jika kamu kemanapun kamu pergi, kemanapun kamu anjang sana, kalau selalu atribut yang kamu tonjolkan dalam dirimu, percayalah, kamu tidak akan pernah menemukan sebuah pengalaman yang lebih. Kesalahannya di situ. Loh, kok bisa? Ini saya gambarkan ya, saya jelaskan. Ini agak-agak panjang ya, sengaja kami membuat video ini yang panjang supaya saudara-saudaraku di sana itu betul-betul memahami. Ini saya contoh. Kamu bertahun-tahun menjadi warga persaudaraan Siti Hati Teratai. Selama ini yang kamu jalani, kemanapun kamu pergi, sampai kamu kerja, sampai kamu pergi ke tempat siapapun itu, selalu memakai kaos Esa. Dengan dasar kamu saking sayangnya dengan Esa. Bahkan sampai tanpa kamu sadari, kamu berbuat yang tidak sesuai dengan ajaran Esa Teratai. Itu pun kamu memakai baju seragam Esa Teratai. Dan akhirnya kamu akan mencoreng nama Esa Teratai. Nah, itu salah. Itu berarti kamu tidak cinta dengan Esa. Justru itu kamu salah besar. Justru kamu tidak akan pernah mendapatkan sebuah pengalaman yang lebih. Karena saya gambarkan, jika kamu memakai atribut Esa, entah itu kaos berbentuk jantung hati bersinar, entah itu langsung pakai kaos yang di situ tulisannya Persaudaraan Setia Hati Teratai. Ketika kamu berteman ya dengan orang luar, bukan sama-sama Esa ya, dengan perguruan lain kah itu, dengan siapapun kah itu, ketika kamu ingin mencari pengalaman yang lebih, kamu tidak bisa mengorek ilmu orang lain, tidak bisa, tidak akan pernah bisa. Karena apa? Kamu membawa dinding pembatas. Orang lain secara langsung ya itu akan melihat dirimu, wah itu ada lambang jantung hati bersinar, itu orang Esa. Nah, jadi saat itu juga teman-temanmu atau mungkin siapapun itu yang diajak kamu berbicara, itu akan dengan sendirinya akan membatasi batas-batas yang wajar, tidak akan lebih. Dan kamu sendiri tidak akan pernah untuk mencari sebuah pengalaman yang lebih, tidak akan pernah bisa. Karena atribut kamu pakai. Contoh, misalkan kamu ketemu sama orang yang pengalamannya luas, perguruannya mungkin bisa jadi saya katakan itu mungkin perguruannya juga pernah berguru di tempat perguruan lain, mungkin pengalamannya tinggi ya, istilahnya gitulah. Tapi kamu ingin mencari sebuah wawasan untuk mereka sharing, tapi dengan cara sharing kamu tuh kamu memakai baju Esa, itu tidak bisa. Itu artinya kamu menantang, itu tidak bisa. Kamu cinta dengan Esa, ingin mencari ilmu Esa, tapi atributmu selalu kamu pakai, kamu tidak akan pernah ketemu. Itu adalah kunci. Jadi jauh dari apa yang kita bayangkan kan, kalau yang saya sampaikan itu. Kalau kita cinta dengan Esa, ya kita pakai sampai tidur pun, sampai kemanapun, baju selalu ada dalam diri kita. Justru kamu itu tidak cinta kalau seperti itu. Salah kaprah, salah pengertian kamu. Biarpun di luar sana atribut di mana-mana selalu ada dan banyak. Itu tergantung kamu menilainya. Kan saya sudah pernah membahas ya, setiap warga itu punya perbedaan, banyak perbedaan, banyak wawasan sangat berbeda. Itu tergantung pengalamannya, tergantung bagaimana untuk menyingkapinya, tergantung bagaimana untuk mencari, dari sisi mana kamu mencari. Ingat, jika kamu sayang dengan Esamu, jangan kemana-mana memakai atribut. Di sini kami nggak melarang ya, tapi ingin di sini adalah menurut pribadi saya, ya. Ini menurut pribadi kepribadian saya untuk menyampaikan ini. Sekali lagi, saya bukan melarang, namun cermatilah apa yang saya sampaikan ini. Karena dengan secara tidak langsung, jika kamu memakai selalu atribut Esa kamu yang kamu pakai, orang itu selalu menyorot kamu, akan selalu memantau. Itu orang Esa.
kemana-mana itu orang Esa. Kamu akan disorot. Baik buruk tingkah lakumu, sifatmu, itu akan menjadi sebuah sorotan. Dengan begitu, ketika kalian atau saudara-saudaraku di luar sana memakai baju atribut, berbuat salah sedikit saja, itu akan fatal akibatnya. Kamu akan mencoreng namamu, nama Esamu. Jika kamu sudah mencoreng nama Esamu, jangan salahkan. Jika selama ini kamu mencari ilmu Esa Teratai, itu akan lebih sulit. Itu sudah pernah saya bahas di video-video sebelumnya. Untuk mencari ilmu setia hati, itu tidak gampang. Butuh hati yang suci, butuh hati yang bersih, butuh pendalaman pengalaman yang luas. Jadi, atribut itu menurutmu bagus. Ya, menurut saya juga bagus. Tapi kalau kamu tidak hati-hati dengan, tidak kamu menyelaminya, tidak kamu pahami, kamu akan terjerumus sendiri. Tidak akan pernah kamu ketemu ilmu Esa. Nah, di sini dasar inilah yang memicu kita untuk membandingkan sayang tidaknya dengan Esa atau tidak. Kalau menurut pribadi saya, saking sayangnya saya, justru saya tidak berani memakai atribut. Saking sayangnya, malah saya tidak berani. Jadi bukan sebaliknya, saking sayangnya kamu kemana-mana pakai selalu atribut. Itulah perbedaan keyakinan kita. Ingat ya, perbedaan bukan menjadi sebuah pecah belah atau kerusuhan atau segala macam. Tidak. Perbedaan itu adalah sebuah keyakinan. Esa kita sama, setia hati teratai, tapi pengalaman dan wawasan pasti berbeda. Itu sudah kita maklumi. Kami juga memaklumi, karena tergantung pengalaman kita masing-masing. Nah, ini sebaliknya saya contohkan. Jika kita kemana-mana tidak pernah memakai atribut, keuntungannya banyak sekali. Keuntungannya sangat banyak. Satu, hanya orang-orang tertentu yang tahu kita itu orang Esa Teratai, hanya orang-orang tertentu. Hanya orang-orang yang mungkin sekitar lingkungan kita saja. Untuk orang lain di luar, mereka tidak akan pernah tahu. Dan jika kita tidak memakai atribut kemanapun itu, kita akan mudah menyelamatkan saudara-saudara dari sifat yang kurang baik. Contoh, ini sebuah pengalaman ya. Kita merantau, nggak perlu kita memakai atribut Esa, nggak penting kalau kita ingin mencari pengalaman yang luas. Nah, ketika di perjalanan kita ketemu dengan saudara Esa, tanya-tanya saja. Assalamualaikum mas, dari mana ini? Wah, ini lambangnya bagus ya mas. Mas orang mana? Ini. Kita bisa mengorek mereka. Tapi ketika mereka mengorek kita, mereka nggak bisa, karena dengan kita memakai atribut tanpa atribut Esa Teratai, itu artinya kita itu netral, tidak bisa diselami. Orang mana kita? Tapi kalau dengan mereka memakai baju itu sudah menunjukkan sebuah identitas atau kepribadian. Kalau dalam ilmu kependekaran itu belum apa-apa, mereka sudah menunjukkan kependekarannya. Mereka tidak menutupinya. Nah, itulah perbedaan ketika kita memakai Esa, atribut Esa, dan tidak memakai atribut Esa. Untungnya banyak kalau kita itu tidak memakai atribut Esa Teratai. Contoh lagi, di situ ada orang, ya, kita bisa menyelamatkan ini. Ada perguruan lain ya, seandainya di situ memakai atribut ya, kita tahu itu perguruan lain. Nah, di situ ngobrol karena kita pergaulan ya. Wah, Esa itu, adalah perguruan Esa itu menjelek-menjelekkan lah namanya. Nah, kita bisa ngasih omongan, Mas, setahu saya di lingkungan saya itu juga ada perguruan Esa, tapi tidak begitu juga mas, itu tergantung sifat dan orangnya saja, kepribadian mereka masing-masing. Kalau acaranya saya rasa tidak seperti itu. Kita bisa
mengerim namanya. Itu bisa. Kalau nanti mereka penasaran, loh kamu tahu apa? Loh saya kan yang saya tahu itu kan di lingkungan saya karena di lingkungan saya banyak orang Esa. Nanti kalau lambat laun mereka emosi segala macam, nah kita bisa lebih jauh. Mas, saya kan cuman menyampaikan apa yang pernah saya lihat. Tapi kalau teman itu nggak terima, ya kita bisa dengan secara itu. Loh, kalau memang Mas tidak percaya, saya bisa membuktikannya. Walaupun saya begini, saya juga orang Esa. Nah, disitulah kamu bisa menyelamatkan itu. Kalau Mas tidak percaya, ayo kita buktikan. Dengan cara apa? Dengan seperti apa? Apa yang tidak kamu pasnya dengan itu? Apa yang kamu tidak cocok dengan situ? Ya, kita buktikan. Ajaran Esa tidak seperti itu. Saya bisa menjelaskan seperti ini karena saya orang Esa, walaupun saya tidak memakai atribut Esa. Karena bagi saya, Esa adalah darah daging saya. Nah, itu adalah sebuah gambaran pentingnya memakai baju Esa dengan tidak memakai baju Esa. Kalau kita kemana-mana tidak memakai baju Esa, akan mudah kamu mendapatkan sebuah pengalaman yang luas. Tapi kalau kita kemana-mana selalu atribut Esa yang kamu pakai kemana-mana, hanya itu saja pengalaman, percayalah. Pikir dalam hatimu, dalam renunganmu, apa yang saya sampaikan ini benar atau tidak. Kalau toh hanya tujuannya kita memakai baju seragam Esa itu hanya untuk supaya kita bisa ketemu saudara, dengan cara lain banyak. Kalau kita bisa ketemu saudara tanpa atribut, banyak. Inilah perbedaan kita. Jadi saya menyampaikan di sini tuh betapa pentingnya. Kalau bagi saya itu, saya sayang sama Esa, saya cinta sama Esa. Saking sayangnya, saya tidak punya perguruan lain. Cukup satu, Esa Teratai. Itu saking sayangnya. Dan saking sayangnya, saya tidak berani memakai atribut Esa Teratai. Itu saking sayangnya. Karena apa? Dengan dasar inilah aku punya prinsip. Jika saya memakai baju atribut kemana-mana, tingkah laku saya itu terbatas. Ya, karena apa? Ingat, Esa itu ilmu suci. Setia hati itu ilmu putih dan suci. Kalau kita tidak ikutan bersih hatinya, akan tercoreng nama Esa. Hati-hati. Berat. Untuk menyandang ilmu setia hati Teratai itu berat. Terlebih kita memang betul-betul untuk mencari sebuah pengalaman dan wawasan. Jadi saya sampaikan ini hanya menurut kepribadian saya ya. Buat saudara-saudaraku yang ada di luar sana, mungkin tanpa Anda sadari, kamu memakai baju Esa Teratai. Wah, kamu bangga dengan Esa Teratai. Wah, saya punya baju ini bagus, belinya di ini itu banyak koleksinya. Untuk apa? Kalau pengalaman kita, wawasan kita tidak bertambah. Renungi itu. Jadi apa yang saya sampaikan ini adalah sebuah pengalaman dan wawasan. Tapi ingat, sekali lagi, saya tidak melarang. Itu hak saudara-saudara yang ada di luar sana. Mau pakai atribut kemana-mana, yaitu monggo. Silahkan. Karena yang dapat dampak baik buruknya itu bukan saya, tapi saya terenyuh sebenarnya memakai kemana-mana baju Esa, kemana-mana baju Esa, tapi tingkah lakunya tidak sesuai dengan ilmu Esanya. Nangis saya sebenarnya, nangis, ibaratkan merintih rasanya. Orang kita memakai baju seragam dan deredek, itu sudah pernah saya sampaikan di video-video sebelumnya. Jadi pada intinya itu, kalau saya saking cintanya dengan Esa, ya dalami ilmu Esa. Ingat yang saya sampaikan tadi. Setelah menjadi warga, itu adalah awal kita untuk mendalami ilmu setia hati. Itu baru awal. Nah, yang namanya baru awal itu banyak beberapa hal yang harus kita pahami. Banyak sekali.
Banyak sekali. Ini adalah sebuah wawasan tentang cinta tidak kita dengan Esa itu dengan cara seperti itu. Kalau saya saking cintanya saya tidak berani memakai atribut Esa, nggak berani. Disuruh pakai pun saya nggak berani, takut. Saking cintanya saya itu. Tapi kalau mungkin saudara-saudara di sana saking cintanya pakai baju Esa bangga, itu monggo. Itu perbedaan kita berarti. Perbedaan prinsip kita di situ. Aku punya prinsip yang berbeda. Saya punya prinsip yang berbeda. Karena apa? Saya memang dikit demi sedikit saya ngaji. Saya pahami, saya cari. Dari hal yang sepele, yang sekecil apapun itu, saya pikirkan matang-matang. Karena takut apa yang saya gunakan nanti tidak sesuai dengan ajarannya. Saya tidak berani. Sama. Dulu awal-awal waktu pengesahan ya sama. Saya juga pernah memakai itu. Tapi setelah dipikir, diselami, dipahami, luar biasa. Semua itu salah. Bukan berarti saya menyalahkan saudara-saudaraku yang ada di luar sana. Tidak. Esaku, esamu sama. Tapi pengalaman kita yang berbeda. Ya monggo. Karena pengalaman itu menyangkut keyakinan kita masing-masing. Menyangkut hati kita. Jadi disitulah cara supaya kita itu mudah untuk mencari pengalaman yang lebih. Mudah, sangat mudah. Sebelum kita bertindak sesuatu, tingkah laku atau segala macam, kita sudah memikirkan. Kalau kita memakai atribut, kemana-mana pakai atribut, kalau saya itu bingung malah. Bingung. Wah, nama Esa dalam jantung hati kita. Ini dilihat orang, wah itu orang Esa. Kita nggak sopan sedikit sama orang itu, kita sudah salah. Baru tidak sopan. Padahal kita tidak sengaja. Itu sudah salah. Siapa yang kena? Esa teratai. Esa itu yang kena. Dari situlah kami memahaminya. Oh, berarti untuk mencari ilmu Esa salah dengan cara seperti ini. Kita cinta dengan Esa, kemana-mana kita pakai. Salah besar. Justru kita tuh tidak memakai. Jangan pernah beranggapan kita tidak cinta dengan Esa. Justru saya tidak pernah memakai baju itu seragam atribut. Justru itu aku sayang dengan Esa. Karena aku tidak berani mengotorinya. Ini tolong digarisbawahi. Inilah perbedaan antara warga yang punya pengalaman dan wawasan atau tidak. Ini saya terserah. Karena apa? Ini adalah penting. Yang saya sampaikan ini sangat penting bagi saya. Bagi pribadi saya, juga bagi saudara-saudaraku yang mungkin di situ ingin mencari ilmu setia hati. Tapi kalau buat saudara-saudaraku yang hanya sekedar bisa pencak silat, isanet, gelutan, tapi tidak bisa menemukan ilmu kebatinan dan setia hatinya, yaitu hak mereka, hak Anda. Itu semua kembali ke diri pribadi masing-masing. Karena bagi saya, Esa itu luar biasa. Luar biasa. Jadi buat saudara-saudaraku, pahamilah apa yang saya sampaikan ini adalah sebuah wawasan. Terutama buat saudara-saudaraku yang pengen mencari sebuah pengalaman yang lebih. Itu berpengaruh, sangat berpengaruh. Berpengaruh sekali. Kita kemana-mana memakai baju atribut, itu berpengaruh. Kamu sharing sama siapapun itu, entah sama perguruan lain, entah sama ilmu-ilmu lain, kamu tidak akan pernah menemukan sebuah pengalaman. Dan kamu tidak akan pernah mendapatkan pengalaman. Karena apa? Dalam dirimu sudah ada pembatas di situ. Orang itu ingin sharing sama kita, kalau kita memakai atribut, mereka itu dibatasi. Enggak bisa berbicara sejauh mungkin, tidak bisa.
Karena ada dinding pembatas bahwa kita itu menampakkan orang Esa. Jadi mereka sendiri yang membatasi, dan ketika itu udah dibatasi, dampaknya kita tidak akan mendapatkan sebuah pengalaman yang lebih. Itu udah jelas, sudah sangat jelas. Beda kalau kita memang netral, tidak pernah memakai atribut Esa terhati. Tapi saking cintanya kita dengan Esa, carilah ilmu Esa, itu akan gampang, mudah. Karena apa? Dalam diri kita sudah menunjukkan kenetralan. Itu artinya kita bisa menerima segala masukan dari siapapun itu. Itu akan bisa memasukkan dalam hati kita. Kalau benar, kita pakai. Kalau nggak pas, kita buang. Itu artinya dengan penampilan yang netral ini. Berbeda dengan kita memakai baju atribut. Seakan-akan kita benar. Kita paling benar. Di KSN kan ada. Ingat, tidak boleh merasa paling benar, paling pintar, ya, adikang, adikung, adikuno, kan ada di situ. Tidak akan pernah ketemu apa yang kamu cari kalau dalam diri kita itu punya prinsip yang seperti itu. Itulah perjalanan untuk mencari wawasan itu. Wawasan itu banyak dalam kehidupan ini. Ingat, ilmu di dunia ini itu di atas langit masih ada langit. Kita harus menerima segala itu. Kalau memang pengalaman kita memang hanya sebatas ini, ternyata orang lain yang kita ngajak sharing itu lebih dari itu pengalamannya, pengetahuannya. Ya kita sadari. Kita jangan memvonis, wah itu salah, itu tidak benar, itu gini. Jangan. Enggak semudah itu kita menyalahkan orang lain. Tidak semudah itu kita membenarkan orang lain. Pelajari dulu apa yang kita dapatkan, kita selami, kita pahami benar-benar. Di situ nanti kamu akan menemukan benar dan salah. Benar menurut hati kita. Nah, jadi perjalanan panjang untuk mencari pengalaman itu caranya gampang. Kalau memang kamu cinta dengan esamu, lepaskan atributmu. Ini menurut pribadi ya, saya ulang lagi menurut pribadi saya. Jangan nanti kami itu nanti malah dituduh, wah itu salah, itu malah suruh dilarang, nggak boleh memakai. Itu kan sudah saya sampaikan, ini hanya gambaran sebuah wawasan. Jadi sekali lagi, ini adalah gambaran sebuah wawasan yang memicu untuk mencari ilmu setia hati. Jadi tolong dipikirkan baik-baik, tolong dipikirkan matang-matang apa yang saya sampaikan. Jangan salah paham. Walaupun ini hal yang sepele, tapi ini mempengaruhi untuk mencari ilmu setia hati. Itu berpengaruh. Berpengaruh, sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh sekali. Mulai dari tingkah laku, sifat, ya, atribut, pernapasan, semua berpengaruh. Jadi, kepada saudara-saudara yang ada di luar sana, saking banyaknya saudara kita, mungkin kalau dihitung berjuta-juta, entah berapa puluhan juta, entah mungkin miliaran, yang sudah menjadi warga. Tapi hanya sedikit, hanya orang-orang tertentu yang bisa memahami, menyelami akan arti ilmu setia hati itu sendiri. Itu saya yakin. Banyak saudara-saudaraku yang mungkin hanya ikut-ikutan supaya main bolone oke, main disegani wong, main koncone oke. Bukan itu tujuan. Tujuan hidup ya. Tujuan ikuti esatrati itu apa? Itu tergantung hati dan niat kita.
Kalau saya pribadi tujuannya adalah ya untuk mencari jati diri sebenar-benarnya. Apa gunanya kita hidup? Sampai kemana kita nanti? Mau kemana kita nanti? Itu dicari semua dengan jalur ilmu setia hati. Jadi kita pahami tidak sedikit, kita pahami semua itu, kita pelajari. Kalau kita tidak mau belajar, kapan kita mau paham? Itulah kunci. Jadi mencari pengalaman itu di Esa Teratai. Ya kalau kita kesana sini selalu memakai atribut, ya sangat terbatas nanti. Itu adalah wawasan dari kami. Jadi buat saudara-saudaraku yang ada di luar sana, yang mendengarkan video ini atau mendengarkan wawasan dari kami, kalau ini semua ada benarnya, kalau mau dipakai ya monggo. Tapi kalau ini tidak benar ya silahkan. Saya tidak pernah memaksakan. Karena intinya pada dasarnya saya hanya menyampaikan sebuah wawasan. Bagi saya ini sangat penting. Hal yang sepele, hal yang mungkin saudara-saudaraku tidak menyadari, tidak sadar akan semua ini. Di sini saya menjeberkan akan pentingnya sebuah perjalanan untuk mencari pengalaman itu, terutama di Esa Teratai. Karena saya sendiri orang Esa Teratai. Jadi pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat buat saudara-saudaraku, terutama warga baru. Teruslah untuk mencari ilmu setia hati dari siapapun itu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan.